Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemasaran dan iklan politik. Materi ini akan kita bagi dua. Yang bagian pertama adalah tentang pemasaran politik, dan bagian kedua nanti kita akan bahas tentang iklan politik. Pemasaran politik lahir dari kebutuhan untuk menjual produk politik yang tidak dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi membutuhkan waktu yang jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan. Pertama, semakin kuatnya demokrasi tidak terkecuali di negara Indonesia. Pengadopsian sistem demokrasi, terlebih dengan sistem multipartai, menyebabkan para pelaku harus bersaing ketat memperebutkan dukungan politik. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi politik tidak hanya dilakukan pada saat kampanye, tapi juga sepanjang waktu. Dan yang kedua adalah seiring dengan berjalannya praktek ekonomi pasar bebas yang semakin luas, memberi pengaruh pula terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Dalam pasar politik yang bebas, bukan lagi jaminan aktor politik yang memaksa bahkan mengancam untuk mencari dukungan, melainkan juga harus beralih dalam usaha mempromosikan diri dengan pendekatan komunikasi melalui berbagai macam saluran komunikasi politik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kotler dan Neal, bahwa cara yang dilakukan melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial, tema, isu, gagasan, ideologi, dan pesan yang disampaikan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan mampu mempengaruhi setiap warga negara serta lembaga atau organisasi secara efektif. Sebagaimana pemasaran komersial dan sosial, pada pemasaran politik pun terdapat 3 komponen, yaitu produsen, produk, dan konsumen. Oleh sebab itu, dalam strategi pemasaran politik ada hal-hal yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah membangun awareness kandidat, kemudian strategi dalam targeting, lalu menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau target segmennya apa, dan memilih media yang tepat dalam mengampanyekan program dan kapasitas kandidat. Nah, peran pemasaran politik bukan hanya membuat elektorat memilih partai atau kandidat tertentu, melainkan untuk membangun loyalitas mereka. Dalam hal ini, kerap kali terjadi komunikasi dua arah antara partai atau kandidat sebagai produsen dan elektorat sebagai konsumen melalui umpan balik atau feedback. Sebagaimana pada pemasaran komersil, pada pemasaran politik juga dibutuhkan umpan balik untuk mengetahui bentuk yang ideal menurut kebutuhan konsumen. Hubungan dua arah ini menghasilkan hubungan jangka panjang yang bersifat relasional, bukan transaksional. Menurut Sugiono, produk yang ditawarkan oleh partai politik atau seorang kandidat umumnya sebuah kebijakan yang akan diterapkan ketika sebuah partai politik atau kandidat tersebut memenangkan pemilihan. Lebih spesifik, Les Marsman di tahun 2005 menjelaskan produk partai politik terdiri atas 8 komponen, yaitu yang pertama kepemimpinan atau leadership, yang mencakup kekuasaan, citra, karakter, dukungan, pendekatan, hubungan dengan anggota partai, dan hubungan dengan media. Yang kedua adalah anggota parlemen, yang terdiri atas sifat kandidat, hubungan dengan konstituen. Lalu yang ketiga adalah keanggotaan, yaitu komponen-komponen kekuasaan, rekrutmen, dan sifat atau karakter, ideologi, kegiatan, loyalitas, tingkah laku, dan hubungan dengan pemimpin. Kemudian yang keempat adalah staff, termasuk di dalamnya peneliti, para profesional, dan penasihat. Kelima adalah simbol yang mencakup nama, logo, dan lagu atau himne. Yang keenam ada konstitusi, berupa aturan resmi dan konvensi. Dan yang ketujuh adalah kegiatan, diantaranya konferensi dan rapat partai. Kemudian yang kedelapan adalah kebijakan yang berupa manifesto dan aturan yang berlaku dalam partai. Berikut ini beberapa kesimpulan dari definisi komunikasi pemasaran politik.
Ilmu pemasaran biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Produsen perlu memperkenalkan dan membawa produk serta jasanya kepada konsumen. Semua usaha pemasaran dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijualnya dapat bersaing dengan produk yang dijajakan pesaing. Metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu pemasaran dapat membantu institusi politik menyusun, mendistribusikan, dan meyakinkan produk politiknya lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Dalam pemasaran politik yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode pemasaran untuk membantu politikus serta partai politik agar lebih efisien dan efektif membangun hubungan dua arah dengan konstituen serta masyarakat. Dalam komunikasi politik, hubungan komunikator dalam konsep marketing disebut produsen dengan khalayak atau konsumen merupakan aktivitas utama dalam proses membangun kekuatan dan loyalitas keduanya. Khalayak merasa komunikator memerhatikan dan peduli kepada mereka dengan sungguh-sungguh, termasuk mau mendengarkan serta memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Dalam konsep marketing, hal ini disebut dengan relationship marketing. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi pemasaran politik yang bisa Anda baca dari beberapa poin berikut ini. Nah, kehadiran konsep pemasaran politik juga semakin menyemarakkan kampanye politik, yakni kandidat menjadi lebih cepat dikenal karena konstruksi kemasan lebih penting daripada nilai-nilai perjuangan politik yang sesungguhnya. Walaupun demikian, kita juga tidak mungkin mengabaikan peran pemasaran politik sebagai salah satu strategi pemenangan. Newman menyebutkan pemasaran kampanye merupakan jantung pemasaran politik dan kunci keberhasilan kandidat dalam pertarungan politik. Selain program-program politik yang ditawarkan, kekuatan kandidat pun menjadi isu menarik dalam pemasaran politik. Menurut Bruce L. Newman, setidaknya terdapat 3 elemen penting dalam pemasaran kampanye, yaitu yang pertama klasifikasi pemilih, di mana proses klasifikasi pemilih didasarkan pada kelompok usia atau profesi yang menjadi sasaran kandidat untuk menyampaikan pesan politik. Kemudian yang kedua adalah positioning kandidat, proses menempatkan posisi dalam kampanye sesuai dengan kemampuan dan kelemahan yang dimiliki oleh kandidat. Dan yang ketiga adalah formulasi strategi dan implementasinya. Dalam hal ini strategi politik yang digunakan kandidat untuk meraih kemenangan pada kampanye politik. Pada tataran ini, pemasaran politik harus dilihat secara komprehensif. Pertama, pemasaran politik lebih daripada sekedar komunikasi politik. Kedua, pemasaran politik diaplikasikan pada seluruh proses organisasi partai politik. Pemasaran politik bukan hanya tentang kampanye politik, melainkan sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, dan program yang ditawarkan. Dan yang ketiga adalah pemasaran politik menggunakan konsep pemasaran. Dalam pemasaran politik, media massa merupakan sarana transformasi yang paling ampuh. Media massa mampu menjangkau jumlah khalayak dalam jumlah besar dan luas. Pesan yang disampaikannya juga dapat ditransformasikan secara serempak dan mampu memunculkan efek dalam pembentukan opini publik yang diinginkan oleh komunikator politik. Keberhasilan pemasaran politik menciptakan keterlibatan atau partisipasi politik semakin meningkat. Partisipasi khalayak atau masyarakat yang besar dapat memperkuat proses politik. Oleh sebab itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemasaran politik. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal, seperti yang terlihat dalam uraian berikut ini. Demikian bahasan kita tentang pemasaran politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklan politik di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.